Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan, dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali. Insyaallah semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang berbahagia, kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga yang hari ini kondisinya kurang baik, segera Allah berikan kesehatan ya. Yang sehat tetap jaga kesehatannya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan kepada materi yang terbaru. Kira-kira apa materinya? Kalau dilihat dari backgroundnya ada gambar-gambar binatang, ada gambar-gambar tumbuhan. Ya betul, materi kita pada pagi hari ini adalah materi teks fabel ya. Kita pelajari dulu apa itu teks fabel, kemudian bedanya apa dengan teks-teks yang lain. Nah ini kita akan bahas di sini ya. Teks fabel, nah ada kaitannya dengan binatang-binatang ya, kehidupan binatang. Ya, bersama Ibu Delia Paramita, selamat belajar ya. Ini cakupan materi kita mengenai teks fabel. Pertama, kita akan belajar berkenalan dulu dengan teks fabel, yaitu mengenali ciri fabel. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menceritakan kembali isi dari fabel yang telah dibaca atau telah didengarkan. Berikutnya seperti biasa kita akan belajar struktur dan kebahasaan teks fabel. Yang keempat kita akan belajar memerankan isi teks fabel. Jadi menceritakan isi fabel tapi dengan peran-peran masing-masing. Seperti itu ya. Ini cakupan materi yang akan kita lalui selama membahas materi teks fabel. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tahu apa itu teks fabel, jenisnya seperti apa, kita simak dulu video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Gajah dan semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan yang lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei kamu, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau melihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayolah, hormat padaku, bungkuk padaku. Apa? Kenapa harus begitu? Apa? Kamu tidak tahu siapa aku? Lihat, aku akan mengajarimu untuk menghormatiku. Burung beo tidak mau memberi hormat kepada sang gajah. Gajah itu menarik pohon dan menggoyang-goyangkannya. Burung itu tidak dapat lagi duduk di pohon. Pergilah. Sekarang kamu lihat, aku bisa apa? Kau lihat semua lemah di hadapanku. Kalian lemah. Gajah yang sombong itu kemudian pergi. Seperti biasanya, dia pergi ke sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Hei semut kecil, kemana kau membawa makanan itu? Aku harus membawa ini ke rumahku. Sebentar lagi akan turun hujan.
Aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan. Baiklah. Kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar dan menyemburkannya ke arah semut. Air itu mengotori makanannya dan sekarang semut itu benar-benar basah. Silahkan, tertawalah sepuasmu gajah. Akan kuberi pelajaran kau suatu hari nanti. Oh, aku sangat takut. Semut kecil akan memberiku pelajaran. Kamu sekarang pergilah. Mungkin aku akan menginjakmu. Kembalilah ke rumahmu yang kecil. Semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia. Dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu untuk gajah itu. Dia tidak bisa mencari masalah terus seperti itu. Keesokan harinya, ia melihat gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekat gajah dan masuk ke dalam belalai gajah. Saat di dalam, semut mulai menggigit gajah hingga gajah terbangun dan merasa kesakitan. Belalaiku sakit. Siapa di dalam? Keluar cepat dari sana. Sakit. Semut itu mendengar teriakan gajah dan semut itu terus menggigitnya. Sang gajah begitu kesakitan dan ia mulai menangis. Seseorang tolong aku. Siapapun di dalam, keluarlah dari belalaiku. Seekor semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya. Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Kemudian ia pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Sekarang kau lihat kan, tidak ada yang besar dan kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Tidak boleh sombong dengan kemampuanmu, justru harus menolong orang lain. Anak-anak, jadi apa yang kita pelajari? Bahwa kita mempunyai kemampuan masing-masing. Selalu ingatlah, walaupun seorang kecil, tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh gajah. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan videonya. Kira-kira gimana? Seru ya? Ya, video tentang kisah kehidupan binatang yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti itu contoh video yang menceritakan kisah binatang. Nah, disebut juga fabel. Apa itu teks fabel? Ini dia, kita coba berkenalan lebih jauh mengenai ciri fabel. Nah, yang pertama, fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi kehidupannya, tokoh-tokohnya itu binatang. Bedanya dengan cerpen, kalau cerpen tokohnya manusia. Nah, kalau fabel yang menjadi tokohnya adalah binatang. Jadi dikisahkan oleh cerita tentang binatang, tapi perilakunya menyerupai manusia. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa berinteraksi, ya. Jadi ada ceritanya yang nantinya bisa kita ambil hikmahnya atau pesannya dari kisah-kisah binatang tersebut. Yang berikutnya, fabel juga termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Ini yang harus kita ingat, ya. Fabel itu termasuk jenis cerita fiksi, artinya hayalan, bukan kehidupan nyata. Ya, jadi hanya hayalan pengarang yang tujuannya untuk memberikan pengalaman hidup atau memberikan nilai-nilai tertentu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan kisah nyata, tapi sekali lagi hanya cerita fiksi. Nah, berikutnya, banyak orang yang sering juga menyebut bahwa fabel itu adalah cerita moral.
Kenapa disebut cerita moral? Karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Jadi pesannya kira-kira apa nih dari ceritanya? Misalnya tidak boleh sombong, ya pesan-pesan moral ya. Jadi erat kaitannya dengan pesan-pesan moral. Tidak boleh egois, harus bertanggung jawab, harus jujur dan lain sebagainya, ya. Jadi fabel disebut juga sebagai cerita moral. Jadi kalau ada soal yang menanyakan nama lain dari teks fabel adalah jawabannya cerita moral, ya. Kisah atau pesannya itu berkaitan erat dengan pesan-pesan atau moral-moral yang bisa kita ambil dari cerita binatang tersebut, ya. Nah, ini kita masuk ke alur dari teks fabel. Dimulai dari mulai terjadinya masalah, ya. Ada masalah, misalnya salah satu binatang mengejek binatang yang lain, itu mulai ada masalah. Kemudian misalnya binatang yang satu punya kelebihan, binatang yang lain punya kekurangan, kemudian ada masalah. Kemudian ada lagi sampai ke klimaks. Klimaks itu puncaknya masalah, ya. Jadi ini mulai masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga sampai ke klimaks atau puncaknya masalah sampai mereka misalnya berantem, sampai mereka adu mulut dan lain sebagainya. Kemudian setelah klimaks masuk ke resolusi, ya. Sudah mulai masalah itu diselesaikan. Ada binatang yang bijaksana yang memberikan nasihat. Kemudian binatang yang sombong tersebut tersadar misalnya, ya. Barulah pada koda. Koda itu pesannya, ya. Ini alur yang pertama. Ada juga alur teks fabel yang kedua. Ini alur yang kedua. Nah, alur ini sama seperti alur pertama, bedanya dalam alur kedua ini tidak ada koda. Jadi cuma sampai pada resolusi. Jadi pesannya itu kita sebagai pembaca bisa mengetahui dari ceritanya. Jadi kita simpulkan sendiri pesannya apa, gitu ya. Jadi alurnya dimulai dari mulai terjadinya masalah, ada masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga sampai pada klimaks, puncak masalah, kemudian masalah itu diselesaikan. Ini alur yang kedua. Jadi ada dua jenis alur. Ada alur yang menggunakan koda, yang ini, ya, sampai pada koda. Ada alur yang tidak menggunakan koda atau alurnya tanpa koda. Nah, kita masuk ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu jenis teks fabel. Nah, ada dua jenis teks fabel. Ada teks fabel alami, ada teks fabel adaptasi. Teks fabel alami artinya murni, kisah tentang kehidupan binatang, ya. Benar-benar kisah tentang kehidupan binatang. Tapi kalau adaptasi itu diadaptasi dari kisah manusia, tapi diperankan oleh binatang, ya. Misalnya manusia itu kan bisa ngobrol, ya, bisa membuat sesuatu. Nah, ini diperankan oleh binatang. Jadi kalau alami murni cerita tentang binatang, kalau adaptasi ada campuran atau diadaptasi dari kisah kehidupan manusia. Sebetulnya nggak mungkin terjadi pada binatang, tapi cerita itu terjadi pada manusia, hanya diperankan oleh binatang agar kita sebagai pembaca bisa mengambil pesan-pesan moralnya, ya. Sekali lagi Ibu jelaskan, jenis teks fabel itu ada yang alami murni cerita kisah binatang. Misalnya siput dikisahkan sebagai binatang yang lambat, ya. Kemudian kancil dikisahkan sebagai binatang yang cerdik tapi nakal, sesuai dengan sifat-sifat binatangnya. Harimau itu yang galak, buas, dan lain sebagainya. Tapi kalau jenis yang kedua, adaptasi, itu kisahnya kisah seperti kisah kehidupan manusia, hanya yang menjadi tokoh adalah binatang, ya. Paham ya perbedaan keduanya, ya. Kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu kita coba belajar untuk menceritakan kembali isi dari cerita fabel, ya.
Ibu akan bacakan dulu ceritanya, kalian dengarkan sekaligus baca. Nanti berikutnya, dari hasil yang kalian dengarkan dan dari hasil yang kalian baca, kalian coba ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak menggunakan bahasa teks, ya. Menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian setelah Ibu selesai membacakan, nanti di akhir akan Ibu jelaskan mengenai aturan penilaiannya, ya. Jadi biar bisa disiapkan dengan baik. Simak kisahnya. Judulnya Semua Istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang disukai Ulu. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba! Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu kan sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat-lompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalamnya. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidup kamu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, dunia darat dan air, mungkin kamu akan merasakan kebahagiaan ini, nikmatnya air. Nikmati saja air kolammu sebab kamu tidak akan pernah dapat merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah kamu memang tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Hahaha. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksud kamu, burung?
Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bisa bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka, bukan? Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan. Selama ini aku salah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Dari Harian Kompas, Minggu 15 Februari 2015. Nah, ini kisah tentang semuanya istimewa, semuanya punya kelebihan. Semut, katak, burung, ikan, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua tidak boleh sombong karena semua sudah diatur oleh Sang Pencipta. Ya, sesuai dengan judulnya, semua istimewa. Burung istimewa, ikan istimewa, katak istimewa, semut pun yang kecil tetap istimewa. Nah, ya, ceritanya sudah Ibu bacakan, kalian sudah mendengarkan. Yang berikutnya adalah apa yang sudah kalian dengar, kalian coba ceritakan ulang sebisanya, semampunya, ya. Nah, rambu-rambunya seperti ini. Jadi ini penilaiannya. Pertama, kelancaran penceritaan, jadi lancar atau tidaknya bercerita. Yang kedua, ketepatan isi dengan cerita yang dibaca. Ceritanya apa, kemudian yang diceritakan kembali tentang apa. Jadi harus sama, jangan sampai yang diceritakan kembali melenceng dari cerita yang sudah dibaca, yang sudah didengarkan tadi, yang judulnya Semua Istimewa. Kemudian intonasi dan kejelasan lafal, ya. Jadi ada naik turunnya. Jangan sampai monoton, semuanya sama nadanya. Kemudian ada kekompakan dan kepercayaan diri. Kekompakan karena ini nanti sendiri-sendiri saja. Jadi unsur kekompakan dilihat dari kesiapan kalian. Kemudian kepercayaan diri saat bercerita, ya. Ini yang akan dinilai. Jadi mulai dari kelancaran, ketepatan isi, intonasi dan kejelasan lafal, kekompakan dan kepercayaan diri. Oke, ada 5 poin. Silahkan dicoba. Kalau masih belum paham, silahkan diputar ulang video yang tadi saat Ibu bercerita tentang kisah Semua Istimewa. Kemudian coba ambil poin-poinnya dan ceritakan kembali menggunakan bahasa kamu. Oke? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa silahkan dicoba untuk bercerita, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom untuk yang kelas yang Ibu ajar. Untuk yang tidak yang Ibu ajar, silahkan konsultasikan ke guru kalian masing-masing. Terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.